Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nur Aulia dengan NIM 50700120095, kelas Ilmu Komunikasi C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik pembuatan konten public relation, yang dimana di dalamnya akan membahas tentang advertising dan publicity atau periklanan dan publisitas. Yang kedua yaitu public dan channel public relation atau publik dan saluran hubungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu etika dan penulisan public relation. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu advertising dan publicity atau periklanan dan publisitas. Periklanan adalah komunikasi satu arah yang menyampaikan tentang suatu produk, layanan, atau perusahaan kepada pemirsa, pembaca, dan pendengar. Ini adalah alat pemasaran terbesar yang digunakan untuk promosi barang dan jasa non-pribadi kepada pelanggan potensial, namun yang paling mahal. Periklanan adalah semacam kegiatan monolog yang dilakukan dengan tujuan untuk membujuk pelanggan, yaitu untuk menarik perhatian audiens target sedemikian rupa sehingga mereka siap untuk membeli produk yang diiklankan. Tujuan dasar periklanan adalah untuk meningkatkan konsumsi produk perusahaan pengirim. Sebagian besar perusahaan menggunakan alat promosi penjualan ini karena jangkauannya. Satu pesan dapat menjangkau jutaan orang dalam 6 detik. Ini adalah pengumuman berbayar oleh sponsor yang dapat dilakukan dengan berbagai media seperti radio, televisi, situs web, surat kabar, majalah, media sosial, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu publicity atau publisitas. Istilah publisitas adalah kombinasi dari dua kata publik dan visibilitas. Ini mengacu pada aliran informasi atau fakta mengenai kesadaran umum tentang subjek atau topik hangat atau isu yang sedang hangat. Di sini, subjek dapat mencakup orang, produk, layanan, badan usaha, dan sebagainya. Ini digunakan untuk menarik perhatian orang untuk subjek apapun dengan bantuan media penyiaran, media cetak, atau media sosial. Ini bukan teknik promosi dan karenanya bebas biaya. Publisitas dapat dicetak atau hanya ditayangkan, entah itu positif atau negatif, tetapi itu benar dan nyata juga. Materi yang selanjutnya yaitu publik. Publik dari public relation adalah halayak sasaran dari public relation yang biasa juga disebut dengan stakeholder atau juga halayak humas, yaitu kumpulan orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Unsur-unsur tersebut antara lain pemegang saham, karyawan dan manajemen, keluarga karyawan, kreditor, konsumen, pemasok, dan komunitas pemerintah. Materi selanjutnya yaitu channel public relation atau saluran hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah tentang menyampaikan pesan yang sesuai di depan audiens yang Anda tuju pada saat mereka akan lebih mungkin terlibat dan terpengaruh olehnya. Jika Anda memilih untuk melakukan public relation sendiri sebagai merek, Anda berisiko tersesat dalam banyak pilihan komunikasi yang tersedia. Perusahaan public relation yang baik akan tahu apa tujuan akhir dan bagaimana menyusun pesan yang tepat dengan hati-hati yang akan bersonasi dengan audiens yang dituju. Mereka juga ahli di mana saluran komunikasi dalam hubungan yang paling sesuai dengan merek dan tujuan kita. Saluran media yang digunakan perusahaan humas akan bergantung pada faktor-faktor seperti apakah kita mencoba mempromosikan produk baru atau mengubah citra perusahaan, menarik pemangku kepentingan untuk berinvestasi, atau menghadapi krisis. Materi yang selanjutnya yaitu etika.
Etika public relation berfokus pada implikasi beretika dari strategi dan taktik yang dijalankan untuk menyelesaikan isu public relation dan masalah komunikasi suatu organisasi. Ada dua tipe masalah yang sering dihadapi dalam etika berbisnis. Yang pertama, dilema akut di mana Anda benar-benar tidak tahu keputusan seperti apa yang harus Anda ambil. Yang kedua yaitu rasionalisasi akut di mana Anda tahu hal yang benar untuk dilakukan tetapi tidak dapat mengikutinya. Jadi, seorang petugas humas harus menguasai etika umum dan tidak biasa, termasuk komunikator yang baik untuk publik internal dan eksternal, tidak lepas dari faktor kejujuran atau integritas sebagai pondasi utama, memberi bawahan atau karyawan rasa memiliki dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Dan materi yang terakhir yaitu penulisan public relation. Menulis adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi serta keahlian yang harus dimiliki praktisi atau staf hubungan masyarakat atau public relation. Humas harus terampil membuat tulisan atau naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan istilah penulisan humas secara teknis. Keterampilan humas dalam hal menulis sama dengan keterampilan menulis yang dilakukan oleh wartawan. Secara umum, karya tulis humas atau public relation writing terdiri dari siaran pers, surat pembaca, dan advertorial. Secara teknis, penulisannya sama dengan menulis karya jurnalistik, berita, artikel, dan fitur. Itulah tadi penjelasan mengenai advertising, publicity, public, channel, public relation, etika, dan penulisan public relation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.